Hai Leo, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja dan sehat terus ya buat zodiak Leo semuanya. Oke, kita reading untuk minggu kedua bulan Juni. Ambil yang bermanfaat dan lepaskan yang tidak. Oke. Oke. Ah, Minggu ini kayak banyak banget petunjuk ya yang menunjukkan tentang hasil dari usaha yang sudah kamu lakukan. Jadi kayak ada energi berkembang, belajar, bekerja sama dan mulai melihat pencapaian yang sama ini tuh perlahan dibangun gitu. Nah mungkin sebagian dari kamu mulai ini ya merasa lebih mandiri, lebih percaya diri atau mungkin lebih menghargai apa yang sudah berhasil dicapai gitu. Misalkan ya hasil kerja keras tuh mulai kelihatan meskipun tuh belum sempurna gitu ya. Atau dimana kamu tuh mulai menikmati hasil dari usaha sampingan yang dibangun beberapa waktu lalu gitu. Atau kamu rasa lebih tenang karena tidak terlalu bergantung pada orang lain. Jadi jangan hanya fokus pada target yang belum tercapai aja, coba deh lihat sejauh apa perjalanan yang sudah kamu lalui sampai hari ini gitu ya. Kalau untuk kerjaan, aku ngerasa di sini tuh ada peluang baru yang cukup menjanjikan ya. Mungkin bisa berupa pekerjaan baru buat kamu, proyek baru, ide baru, atau mungkin kesempatan untuk berkembang. Mungkin kamu mendapatkan tawaran proyek nih, atau mungkin kerjasama baru, atau kamu mulai serius mengembangkan usaha kamu sendiri, atau malah kamu tuh diberi tanggung jawab yang lebih besar nih di tempat kerja kamu. Atau malah kamu ya memiliki ide bisnis atau konten yang berpotensi buat berkembang ya. Jadi kayak kamu tuh juga mulai berani mengambil langkah yang sebelumnya tuh terus kamu tunda. Jadi kesempatan tuh sering datang dalam bentuk yang sederhana, yang mungkin membedakan hasilnya adalah siapa yang berani mengambil dan menjalankannya gitu. Kalau untuk keuangan, aku lihat minggu ini menunjukkan adanya situasi yang perlu disikap, disikapin dengan bijak. Ya Allah udah mau batuk aja aku ya tahu nih kenapa. Mungkin bisa ada drama yang berkaitan dengan uang ya, perbedaan pendapat soal keuangan atau perasaan tidak nyaman terhadap suatu transaksi atau kesepakatan. Namun di sisi lain kayak ada energi berkumpul ya, berbagi dan menikmati hasil yang ada gitu. Mungkin ada teman atau keluarga yang mengajak patungan, pinjam uang atau membahas urusan finansial gitu ya. Atau malah di sini kamu tuh merasa kurang nyaman dengan pembagian uang dalam kerjasama tertentu. Mungkin bisa juga ini apa ya kayak pengeluaran untuk nongkrong, acara keluarga, ulang tahun, atau kumpul bersama temen yang cukup banyak ya kayaknya. Atau ada planning tertentu yang bakal ngeluarin duit. Aku juga ada gosip atau drama kecil ya terkait uang di lingkungan kerja atau pertemanan. Oke, ya nggak semua perdebatan tuh harus dimenangkan ya Leo. Dalam urusan keuangan menjaga hubungan baik kadang tuh lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar, ya nggak? Jadi kelola uang kamu dengan kepala dingin. Nikmatin hasil kerja keras kamu, tetapi tetap bijak dalam memilih mana yang benar-benar layak untuk kamu perjuangin gitu. Oke, kita lihat lagi untuk asmara ya guys. Yang single pacaran dan yang udah nikah. Oke. Hmm. Oke. Nah, aku di sini udah tarik 6 kartu buat kamu. Aku ngelihat di sini tuh gini. Mungkin ada energi lelah secara emosional karena mungkin pengalaman masa lalu ya. Mungkin sebagian dari kamu tuh masih berhati-hati membuka hati karena mungkin pernah kecewa
disakitin, atau berharap pada seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, kayak gitu loh. Ini yang single ya. Mungkin masih suka kepikiran seseorang yang mungkin sudah lama tidak berhubungan. Mungkin saat ada yang mendekat, refleks ya, langsung curiga atau menjaga jarak gitu, kayak mungkin kamu juga merasa aku tuh capek mulai lagi dari awal gitu. Dan mungkin kamu lebih memilih fokus ke diri sendiri karena mungkin belum siap menghadapi drama percintaan ya. Jadi gak semua orang yang datang tuh akan mengulang luka yang sama, dan menjaga diri tuh baik, tetapi jangan sampai masa lalu tuh menghalangi kesempatan baru yang lebih sehat ya. Lalu buat yang udah pacaran, aku lihat ada hubungan yang sedang berjalan menunjukkan proses yang stabil dan bertumbuh di sini. Jadi kayak ada energi kesabaran, saling memberi, ya, take and give gitu, dan mungkin melihat hasil dari usaha yang selama ini dilakukan dalam hubungan. Mungkin nih salah satu pasangan sedang berjuang dalam pekerjaan atau keuangan, dan yang satunya berusaha mendukung gitu. Atau hubungan tuh terasa lebih tenang dibanding beberapa waktu sebelumnya, gitu. Ya nggak nih guys? Atau malah di sini kamu tuh mulai membicarakan langkah jangka panjang seperti mungkin tabungan bersama, pertunangan, atau masa depan hubungan gitu. Jadi kayak kamu merasakan bahwa ini ya, kayak effort yang diberikan selama ini tuh mulai mendapatkan balasan yang setimpal. Oke, hubungan yang sehat itu dibangun dari konsistensi ya guys, bukan hanya momen romantis sesaat doang. Jadi apa yang kamu rawat sekarang itu berpotensi memberikan hasil yang baik buat masa depan hubungan kamu. Lalu buat yang udah nikah nih, ini kenapa tenggorokan aku agak gatel gitu ya? Ada kebutuhan untuk beristirahat dari tekanan dan memberi ruang bagi pikiran agar lebih tenang ya. Namun di saat yang sama ada banyak angan-angan juga, harapan atau kemungkinan yang sedang dipikirkan. Mungkin terlalu banyak memikirkan masa depan ya, keluarga, sampai membuat diri sendiri tuh capek gitu. Atau malah kamu tuh bingung memilih prioritas antara kebutuhan rumah, anak ya, pekerjaan atau keinginan pribadi gitu. Atau malah di sini tuh kayak kamu menghabiskan waktu lebih banyak untuk merenung dan memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin kamu juga merasa hubungan tuh baik-baik aja, tapi ada hal-hal yang masih belum jelas arahnya, gitu nggak? Jadi nggak semua pilihan itu harus diputuskan minggu ini juga. Kadang pikiran yang terlalu penuh itu membutuhkan istirahat terlebih dahulu ya, sebelum bisa melihat jalan yang paling tepat buat kedepannya. Jadi kurangin overthinking kamu dan fokus pada fakta yang ada saat ini. Langkah kecil yang jelas lebih baik daripada banyak rencana yang hanya puter-muter di kepala doang. Oke nih buat Leo, aku rasa cukup dulu ya. Tapi ingat ini general reading, jadi ambil yang resonate saja dan lepaskan yang tidak. Semoga minggu ini membawa cerita keberuntungan ya, penyembuhan bagi yang masih terluka, keseimbangan bagi yang sedang membangun hubungan, dan ketenangan bagi yang telah berumah tangga. So guys, jangan lupa buat yang ingin personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.